Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Teknik Kimia Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Saya Ananda Putri Melinia. Saya Nurfanila. Saya Natalia Angela. Akan mempresentasikan hasil penelitian dari kelompok kami yang berjudul Jejakra, Jeli Ubi Jalar dan Okra, kaya antioksidan sebagai perwujudan ketahanan pangan melalui konsep pangan fungsional. Yang melatar belakangi dari penelitian ini yaitu ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan. Bagi setiap masyarakat dilihat dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah ataupun mutunya, aman, merata, terjangkau, dan berbasis pada keragaman sumber daya lokal. Definisi ketahanan pangan pada International Food Summit dan International Conference of Nutrition 1992 diperluas menjadi kondisi tersedianya pangan yang memenuhi kebutuhan setiap orang setiap saat untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Dikutip dari Global Hunger Index, pada 2019, skor indeks kelaparan Indonesia pada berada di angka 20,1. Lalu pada 2020, skor indeks menurun menjadi 19,1. Indeks ini jauh lebih tinggi daripada negara tetangga, seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Indeks ini memiliki skor antara 0 hingga 100, dengan angka 0 mengindikasikan paling tidak lapar, dan 100 paling kelaparan. GHI menetapkan 4 indikator dalam mengukur indeks kelaparan, yaitu yang pertama, persentase penduduk kurang gizi dari populasi. Yang kedua, proporsi anak di bawah usia 5 tahun yang menderita wasting, yaitu anak yang memiliki berat badan tidak sesuai tingginya. Ini merupakan suatu tanda kekurangan gizi akut. Yang ketiga, proporsi anak di bawah usia 5 tahun yang menderita stunting, yaitu anak yang memiliki tinggi badan tidak sesuai berat badannya. Yang keempat, tingkat kematian anak di bawah usia 5 tahun. Dari permasalahan tersebut, kita harus ada solusi yang dilakukan. Salah satunya, pemenuhan kebutuhan gizi individu yang berkaitan dengan pola pangan yang sesuai kehidupan sehat, aktif, produktif, halal, dan dimensi keamanan pangan. Konsep pangan fungsional merupakan gambaran yang sesuai untuk mewujudkan ketahanan pangan dengan memanfaatkan potensi lokal berupa pengkolaborasian okra dan ubi jalar menjadi olahan produk makanan jeli yang bernama Jejakra yang mengandung antioksidan yang berfungsi menangkal radikal bebas pada tubuh yaitu flavonoid berupa quercetin pada okra dan likopen paroten pada ubi jalar. Adapun tujuan yang dicapai dari penelitian ini, yang pertama, mengetahui formulasi terbaik dalam pembuatan produk Jejakra. Yang kedua, mengetahui pengaruh yang dihasilkan terhadap perbedaan formulasi pada sifat fisik atau tekstur produk Jejakra. Yang ketiga, mengetahui penilaian panelis terhadap sifat organoleptik, warna, rasa, aroma, dan tekstur produk Jejakra yang dihasilkan. Yang keempat, mengetahui pengujian metode DPPH terhadap nilai aktivasi antioksidan yang dihasilkan pada produk Jejakra. Ketahanan pangan, pangan fungsional, tanaman okra, ubi jalar ungu, jeli antioksidan, kerajinan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan, pada pasal 1 ayat 17 menyebutkan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhnya pangan rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Ketahanan pangan dalam undang-undang ini ditunjukkan kepada kebutuhan rumah tangga, karena asumsi bahwa rumah tangga adalah bentuk kesatuan masyarakat terkecil di Indonesia yang berarti setiap penduduk dan rumah tangga mampu untuk mengkonsumsi pangan dalam jumlah dan gizi yang cukup. Pangan fungsional adalah pangan yang secara alamiah maupun yang telah melalui proses. Mengandungnya dianggap mempunyai fungsi fisiologis tertentu yang bermanfaat bagi kesehatan. Tanaman okra merupakan tanaman ternama yaitu tumbuhan yang batangnya lunak karena tidak membentuk kayu. Tanaman air 2,1% protein, 0,2% lemak, 8% karbohidrat, 1,7% serat, dan 0,2 abu. Buah diketahui dapat digunakan sebagai obat untuk beberapa penyakit kronis, seperti untuk pemulihan disentri, iritasi lambung, iritasi usus besar, radang tenggorokan, dan penyakit gonore. Ubi jalar ungu merupakan salah satu jenis ubi jalar yang memiliki warna ungu pekat.
Ubi jalar ungu menjadi sumber vitamin dan beta-karoten vitamin A yang sangat baik. Berdasarkan hasil penelitian Kobori tahun 2003 tentang pigmen antosianin dan pengaruhnya dalam penyembuhan penyakit kanker, menunjukkan bahwa ekstrak ubi jalar ungu pengaruh terhadap penekanan pertumbuhan HL60 sel leukemia pada manusia hingga mencapai 35-55% dibanding kontrol. Kandungan antioksidan dibanding antosianin dari sumber lain membutuhkan tanaman ini sebagai pilihan yang lebih sehat dan sebagai alternatif pewarna alami. Beberapa industri pewarna dan minuman berkarbonat menggunakan ubi jalar sebagai bahan baku penghasil antosianin. Antioksidan adalah substansi yang dalam konsentrasi rendah jika dibanding dengan substrat yang teroksidasi dapat memperlambat atau menghambat oksidasi substrat. Berperan penting dalam melindungi sel dari kerusakan dengan kemampuan memblok proses kerusakan oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas. Beberapa senyawa metabolit sekunder pada tanaman memiliki aktivitas antioksidan yang berfungsi menangkap radikal bebas sehingga mampu menghambat ateroklosis, hipertensi, proses oksidasi pada LDL atau low density lipoprotein, dan beberapa penyakit kanker tertentu. Beberapa senyawa metabolit sekunder tersebut diantaranya golongan alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, steroid, atau triterpenoid. Menurut Koswara tahun 2009, jeli merupakan makanan setengah padat yang dibuat dari buah-buahan dan gula dengan kandungan total padatan minimal 65%. Komposisi bahan mentahnya ialah 45% bagian buah dan 55% bagian gula. Pembuatan jeli tidak menggunakan bubur, tetapi sari buah. Jeli yang baik memiliki tekstur yang kenyal, transparan, serta memiliki aroma dan rasa buah yang asli. Pada prinsipnya, semua jenis buah dapat digunakan untuk membuat jeli, terutama buah yang mengandung pektin. Untuk menghasilkan pektin yang banyak, buah yang digunakan sebaiknya matang fisiologis. Namun, untuk mendapatkan cita rasa, digunakan buah yang sudah matang morfologis. Karagian adalah hidrokoloid yang merupakan senyawa polisakarida rantai panjang yang diekstraksi dari rumput laut karaginotif, seperti Eichham sp, Sandro sp, Hipenan, dan Gibertina sp. Karaginan merupakan polisakarida berantai linear atau lurus dan merupakan molekul galak dengan unit-unit utamanya berupa galaktosa. Sifat-sifat karaginan meliputi kelarutan, viskositas, pembentukan gel, dan stabilitas pH. Jenis karya tulis yang dilakukan merupakan penelitian dengan menggunakan satu faktor, yaitu konsentrasi bahan dengan formulasi pembuatan jejak gerak dengan variasi konsentrasi ekstrak ubi ungu dan ekstrak okra. Adapun objek penelitian ini adalah produk jejak gerak dengan variabel bebas berupa konsentrasi ekstrak ubi ungu dan ekstrak okra, serta variabel terikat berupa formulasi terbaik produk dari komposisi variabel bebas yang berbeda-beda. Dengan formulasi dari masing-masing variabel bebas adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelompok 1 yaitu terdiri dari ubi jalar 300 ml dengan perbandingan okra 50 ml. Kelompok 2 yaitu ubi jalar 250 ml dengan perbandingan okra 100 ml. Dan kelompok 3 yang terdiri dari ubi jalar 200 ml dan perbandingan okra 150 ml. Dari metode-metode yang ada dilakukan yang pertama yaitu ekstraksi ubi jalar dengan cara merebus ubi. Setelah direbus lalu dikupas kulitnya. Setelah itu mencampurkan daging ubi dengan air sebanyak 100 ml. Lalu diaduk, setelah itu dilakukan filtrasi. Yang kedua yaitu ekstraksi okra dengan cara pengupasan tanaman okra sebanyak 1 kg, lalu direndam bersama 2 liter air selama 24 jam. Selama perendaman, tanaman okra akan mengeluarkan lendir. Setelah 24 jam, tanaman okra diperkecil ukurannya, lalu dilakukan filtrasi. Lalu setelah dilakukan ekstraksi ubi jalar dan okra, dicampurkan, lalu direbus, ditambahkan karagenan dan bahan lainnya yang akan menghasilkan produk jejak gerak. Lalu setelah dihasilkan produk jejak gerak akan dilakukan pengujian dan
pengamatan kepada panelis-panelis yang sudah disediakan. Hasil eksperimen yang pertama, pada rasa. Rasa merupakan tanggapan atas adanya rangsangan kimiawi yang sampai di indera pengecap lidah, khususnya jenis rasa dasar, yaitu manis, asin, asam, pahit. Pada konsumsi tinggi indera pengecap akan mudah mengenal rasa-rasa dasar tersebut. Berdasarkan gambar grafik, menunjukkan bahwa nilai rata-rata tertinggi parameter rasa terdapat pada sampel dengan kode K1, yaitu 300 mili ubi ungu dan 50 mili okra, sebesar 2,8. Hal tersebut dapat diketahui bahwa panelis lebih menyukai rasa jejakra dengan formulasi bahan 300 mili ubi ungu dan 50 mili okra. Penambahan 300 mili ubi ungu banding 50 mili okra dapat menambah cita rasa dari jejakra yang dihasilkan. Sedangkan penambahan 200 mili ubi ungu dan 150 mili okra panelis cenderung tidak menyukai. Hal ini dapat dikarenakan penambahan okra dengan konsentrasi yang lebih tinggi cenderung memiliki rasa yang pahit dibandingkan dengan penambahan okra dengan konsentrasi yang lebih rendah, yaitu 50 mili. Yang kedua yaitu pada warna. Warna merupakan salah satu aspek penting dalam hal penerimaan konsumen terhadap suatu produk pangan. Warna dalam bahan pangan dapat menjadi ukuran terhadap mutu. Warna juga dapat digunakan sebagai indikator kesegaran atau kematangan. Berdasarkan grafik, nilai rata-rata tertinggi terdapat pada sampel dengan kode K3, yaitu 200 mili ubi ungu berbanding 150 mili okra, sebesar 3. Sedangkan nilai terendah terdapat pada sampel dengan kode K1, yaitu 300 mili ubi ungu berbanding 50 mili okra. Hal ini dapat diketahui bahwa panelis lebih menyukai warna dari jejakra dengan formulasi bahan 200 mili ubi ungu berbanding 150 mili okra, karena formulasi tersebut dapat menghasilkan jejakra dengan warna yang lebih bening atau jernih dibandingkan dengan formulasi 300 mili ubi ungu berbanding 50 mili okra, yang lebih cenderung menghasilkan warna lebih gelap. Penambahan ubi ungu dapat mempengaruhi warna jejakra yang dihasilkan. Semakin banyak ubi ungu yang ditambahkan, maka jejakra yang dihasilkan akan lebih gelap, sehingga dapat diketahui bahwa formulasi warna yang sesuai yaitu dengan penambahan 200 mili ubi ungu berbanding 100 mili okra. Yang ketiga yaitu pada aroma. Aroma adalah rasa dan bau yang sangat subjektif serta sulit diukur karena setiap orang mempunyai sensitivitas dan kesukaan yang berbeda-beda. Meskipun mereka dapat mendeteksi, tetapi setiap individu memiliki kesukaan yang berlainan. Banyak sekali jenis aroma yang dapat diterima oleh alat penciuman. Kepekaan pembauan diperlukan dalam jumlah yang lebih rendah daripada indera pengecap atau lidah. Dalam banyak hal, enaknya makanan ditentukan oleh aroma atau bau makanan tersebut. Dalam industri pangan, uji aroma sangat penting karena dapat dengan cepat memberikan hasil penilaian penerimaan konsumen terhadap produksi yang dihasilkan. Berdasarkan grafik menunjukkan bahwa nilai rata-rata aroma tertinggi terdapat pada sampel jejakra dengan kode K2, yaitu 250 mili ubi ungu berbanding 100 mili okra, yaitu sebesar 2,5. Sedangkan nilai rata-rata terendah terdapat pada sampel dengan kode K1, yaitu 300 mili ubi ungu berbanding 50 mili okra, yaitu sebesar 1,76. Hal ini dikarenakan penambahan ubi ungu dalam jumlah yang lebih banyak dengan perbandingan 50 mili okra menghasilkan aroma yang kuat. Jejakra dengan aroma kuat tersebut tidak disukai oleh panelis. Panelis lebih cenderung menyukai aroma jejakra dengan formulasi bahan 300 mili ubi ungu dan 50 mili okra. Yang keempat yaitu pada tekstur jeli yang dihasilkan. Tekstur merupakan salah satu parameter fisik suatu bahan pangan yang penting. Kesukaan konsumen terhadap produk pangan juga ditentukan oleh tekstur pangan tersebut. Nilai tekstur sangat dipengaruhi oleh kadar air. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Rohman tahun 2004, bahwa struktur kimia dan fisik merupakan efek dari susunan air yang terserap dari
dan berpengaruh besar terhadap tekstur. Berdasarkan grafik menunjukkan bahwa nilai rata-rata tertinggi tekstur terdapat pada sampel kode K3 dengan perbandingan 200 mili ubi ungu dan 150 mili okra sebesar 4, sedangkan nilai rata-rata tekstur terendah terdapat pada sampel dengan kode K1, yaitu 300 mili ubi ungu berbanding 50 mili okra. Hal ini dapat diketahui panelis lebih menyukai jejak rad dengan formulasi bahan 200 mili ubi ungu banding 150 mili okra. Formulasi tersebut merupakan formulasi yang sesuai karena memiliki kadar air yang lebih rendah dibandingkan dengan kedua sampel yang lain. Jumlah kadar air yang semakin tinggi dapat membuat jejak rad memiliki tekstur yang semakin kenyal dikarenakan adanya penambahan bahan stabil yang bersifat hidrofilik dan hidrofobik. Keragenan akan mengikat air yang terdapat pada bahan dengan menggabungkan atau mengikat silang rantai-rantai polimer sehingga membentuk suatu jala 3 dimensi bersambungan. Jala tersebut akan menangkap atau memobilisasikan air di dalamnya hingga membentuk struktur yang kuat dan kaku seperti jeli. Pada aktivitas antioksidan ubi jalar disebabkan adanya beberapa komponen yaitu beta-karoten, antosianin, likopen. Beta-karoten merupakan komponen fungsional yang berfungsi sebagai provitamin A yang dapat diubah menjadi vitamin A di dalam mukosa usus manusia. Sedangkan antosianin mempunyai kemampuan yang tinggi sebagai antioksidan dan penangkal radikal bebas, sehingga berperan dalam mencegah penuaan dini, kanker, dan penyakit-penyakit degeneratif seperti arteriosklerosis. Sebagian besar serat ubi jalar merupakan serat larut yang menyerap kelebihan lemak atau kolesterol darah, sehingga kadar lemak atau kolesterol dalam darah tetap aman terkendali. Hasil pengujian antioksidan menggunakan uji DBPH menghasilkan data sebagai berikut. K1 sebanyak 75,7608%, K2 75,5522%, dan K3 74,6194. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, formulasi terbaik antara ekstraksi ubi jalar dan okra dalam pembuatan jejak rad adalah 200 mili banding 100 mili karena memiliki warna dan tekstur yang disukai penulis. Kedua, formulasi ekstrak ubi jalar dan okra dengan persentase 250 mili dibanding 100 mili memiliki tekstur yang paling kenyal. Lalu sampai perbandingan 200 mili banding 150 mili berada di antara kedua sampel lainnya. Dan sampel dengan persentase 300 mili dan 50 mili memiliki tekstur yang paling lunak. Yang ketiga, sampel yang paling disukai penulis dari segi warna dan tekstur adalah sampel K3. Selanjutnya dari segi rasa adalah sampel K1 dan dari segi aroma adalah sampel K2. Kesimpulan yang keempat yaitu pada aktivitas antioksidan produk jejak rad dengan menggunakan uji DBPH seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Adapun saran yang dapat dipaparkan untuk penelitian ilmiah selanjutnya adalah masih perlu adanya inovasi untuk memanfaatkan bahan pangan lainnya yang bertujuan mewujudkan ketahanan pangan aspek mikro melalui konsep pangan fungsional. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.